ya, bahwa dia telah mendatangkan saya menceritakan tentang hal pribadinya yang diusik atau yang diganggu oleh orang yang tadinya berteman tapi ternyata ini adalah musuh. Tapi musuhnya itu bukan pada diri yang arti kata seseorang, tetapi ini orang lain, keluarganya dia pun ikut campur, sehingga bahwa apa yang dilakukan oleh pihak istri dan anaknya itu yang tidak ada hubungan hukum maupun tidak tahu pangkal persoalan yang ada, tetapi melakukan mengancam melalui DM ya, kemudian dengan kata-kata yang tidak pantas dan dengan kata-kata yang tidak masuk akal, karena hidup kita ini norma-norma itu harus dijaga walaupun itu tahu, tetapi tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun, karena undang-undang ITE sudah berjalan dan juga undang-undang ini berlaku karena setiap orang yang melakukan segala sesuatu tindakan, melakukan perbuatan melawan hukum yang dianggap bahwa penyebaran tersebut tanpa izin itu bisa diproses melalui tindak pidana ITE. Itulah makanya setelah saya lihat bukti chat ya, kemudian bukti-bukti yang lain, nah saya sudah melakukan kepada para pelaku ya, dan saya melakukan tindakan mensomasi ke 3 orang tersebut, kemudian tidak ada pernah tanggapan, sehingga saya melakukan dengan sikap yang baik ya. Ini perlu kita laporkan. Ternyata saya laporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pasal 45 dan pasal 27 tentang penyebaran atau membuat ya terancam sehingga seseorang itu dapat kita upayakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu dengan bahasa ancaman dia telah memaksa merusak nama Telegram ya, dan dia bertanggung jawab. Ancamannya itu dia mengatakan bahasa-bahasa yang mengatakan pada dirinya seorang wanita ya, seorang wanita mengatakan bahasa yang tidak pantas dilontarkan, yang tidak juga berpikir mencerminkan kepada pihak yang dilontarkan. Nah, tetapi di sini ada konsekuensi hukum, ya kan? Di dalam Undang-Undang ITE, barang siapa yang menyebarkan atau membuat kata-kata tidak sopan di depan publik, maka dia bertanggung jawab sesuai undang-undang yang berlaku. Itu, oke? Kan dilihat ya, kita ada bukti-bukti yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Nanti juga diproses dari mana asal usulnya. Mengapa saya laporkan di Polda Metro Jaya? Karena si pihak Telegram ini ada di Jakarta pada waktu itu. Pada tanggal 18 dia ada di Jakarta dan bertemu dengan saya di suatu tempat. Maka dia berkonsultasi, akhirnya saya melakukan somasi. Nah, itulah di sana peristiwanya. Nah, dia diberi kabar oleh seseorang yang menyatakan, tolong kamu lihat tuh di berita atau di teman-teman kamu di IG itu ada kata-kata yang tidak patut, yang kata-kata yang tidak baik gitu. Sehingga bahwa ketika dibuka itu isinya adalah semuanya berisi mengintimidasi atau pengancaman terhadap dirinya dia, sehingga dia dengan berpikir akhirnya dia juga stres, dia juga harus berusaha dan akhirnya berjumpa dengan saya. Nah, setelah berjumpa dengan saya, maka saya upayakan sesuai kita mekanisme dengan perundang-undangan dan kita akan lakukan seperti itu.